Kedua mempelai yang berbahagia, keluarga, jemaat, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Rino Kaharap dengan Saudari Sinia Kasmara. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kedua mempelai dan jemaat silakan duduk. Kita bersama mengangkat pujian kita, semua baik kita ulang 2 kali. Saudara mempelai berdua yang berbahagia dan seluruh jemaat dan kedua belah pihak yang terkasih, mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami atas anugerah dan rahmat Tuhan atas kami semua. Sehingga pada saat itu Tuhan kami boleh hadir di ruang gereja ini dalam rangka kami melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Rino Kaharap dengan Saudari Sinia Kasmara. Tuhan, mereka telah hadir di ruang gereja ini dan mereka akan mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu pada hari ini dan mereka akan membentuk rumah tangga yang baru. Karena itu kami mohon Tuhanlah yang hadir pada saat ini, Tuhan yang meneguhkan dan memberkati nikah ini, sehingga keluarga ini menjadi keluarga
yang akan menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan Allah, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan hadir dan Tuhan melalui kuasa darah Yesus Kristus melingkupi kami, agar kami dijauhkan dari pandemi COVID-19. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang bekerja bersama kami saat ini. Amin. Kita mengangkat pujian kita kembali dari PKJ 159 bait 1 dan bait yang kedua. Saudara mempelai berdua, jemaat dan kedua orang tua yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan sebagai dasar dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah yang kita laksanakan pada hari ini buat Rino Keharap dan Sinia Kesemara. Saya tetapkan dan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, pada mulanya Engkau menjadikan segala sesuatu melalui firman-Mu sehingga semuanya jadi dan baik adanya. Dan saat ini dalam rangka kami mempersatukan kedua saudara kami Rino Keharap dan saudari Sinia Kesemara ini, kami landaskan dengan firman Tuhan dan kami percaya Tuhan menjadikan mereka keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bukalah hati dan pikiran kedua mempelai ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk mengarahkan hati dan pikirannya karena mereka akan menerima berkat dari Tuhan. Dan pakai hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Kejadian 2 ayat 21 sampai ayat yang 24 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah
membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini. Saudara mempelai berdua, jemaat, dan kedua orang tua yang terkasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah merupakan tindakan Allah yang melengkapi manusia, laki-laki Adam yang belum sempurna karena dia seorang diri. Oleh karena itu, sampai hari ini, laki-laki dan perempuan akan bersatu, membentuk suatu persekutuan, rumah tangga, hidup bersama, dan menghasilkan keturunan. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perempuan yang dijadikan oleh Tuhan sebagai penolong bagi laki-laki itu. Penolong artinya bahwa ketidakmampuan laki-laki itu menjalani kehidupannya seorang diri. Oleh karena itu ada penolong yang menolongnya. Ada kelemahan yang dialami oleh seorang laki-laki ketika ia sendiri berjalan. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang satu jatuh, yang satu akan mengangkatnya. Oleh karena itulah tindakan Allah ini yang kita lakukan pada saat ini dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Rino Kaharap dan Saudari Cinia Kasmara yang akan dipersatukan oleh Tuhan melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Sebagai penolong, jangan merasa bahwa saya hebat, saya banyak kelebihan. Karena itu saya menolong laki-laki. Tidak demikian. Laki-laki juga banyak kelebihan. Perempuan juga memiliki kelebihan, tetapi juga masing-masingnya ada kelemahan masing-masing. Laki-laki memiliki kelemahan, perempuan juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, sebuah keluarga yang dilengkapi laki-laki dan perempuan, peranannya adalah saling menolong tadi, sehingga demikian akan menjadi kuat, tidak mengklaim saya yang hebat, saya yang mampu, tetapi masing-masing akan saling melengkapi. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam pembentukan atau penyatuan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa pada saat itu. Sehingga diambillah dari tulang rusuk Adam, lalu dibentuk menjadi seorang perempuan, yaitu Hawa. Maka lengkaplah manusia yang diam di Taman Eden pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menjadikan manusia, perempuan itu, ia membuat manusia itu tidur nyenyak. Kemudian diambilnya tulang rusuk. Kalau kita sekarang mungkin kita dibius, ya. Kalau dokter akan mengadakan operasi, ia akan membius. Tidak sadar dalam beberapa jam. Demikian juga Allah membius laki-laki itu lalu diambil tulangnya. Dan ia tidak tahu bagaimana bentuk perempuan atau teman yang sepadan itu yang dia jadikan. Tetapi setelah jadi baru ia bangun perempuan laki-laki itu lalu dibawanya
Ya tentu tidak ada tandingannya. Pada saat itu adalah yang tercantik. Karena satu-satunya yang dijadikan. Saudara mempelai berdua, demikian juga laki-laki akan memandang istrinya pada saat ia memutuskan untuk menikah adalah inilah dia yang tercantik, yang saya lihat dari sekian banyak perempuan. Demikian juga perempuan dia mengatakan inilah dia laki-laki yang terhebat, yang ganteng, yang menjadi milik saya. Karena itu saudara berdua berkomitmen untuk membentuk rumah tangga, hidup bersama sebagai suami istri. Dalam menjalani kehidupan bersama ini, ingat tadi kita saling menolong satu sama yang lain. Jangan ada mengklaim saya hebat, saya yang mampu, tetapi masing-masing kita ada kelemahan masing-masing. Dan kalau menyadari itu, maka semua akan berjalan dengan baik. Seiring dengan waktu, kita ini akan menjadi menua, kita tidak muda, tetapi kita selalu berjalan untuk menempuh jalan yang menuju kepada penuaan. Oleh karena itu, pada hari ini saudara mengikrarkan cinta kasih satu sama lain, maka cinta kasih itu akan berjalan seiring waktu tanpa bisa dia pudar, tetapi ia akan selalu menguat satu sama yang lain. Ketika merayakan ulang tahun, maka selalu ingat pada saat tanggal 20 November di gereja AC ini diberkati. Saya melihat dia, dia ini cantik, dia ini ganteng. Itulah bayangan yang harus kalian akan jalani sekian puluh tahun ke depan nanti. Sehingga demikian keluarga itu akan saling bertahan dan saling memuji, memberikan semangat satu sama yang lain. Kemudian ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging, bukan lagi dua. Oleh karena itu berbeda pada saat masa pacaran. Masa pacaran masih belum disatu. Oleh karena itu sangat rindu kalau tidak bertemu. Nah, kalau sudah diberkati berbeda, perasaannya berbeda dengan pada masa pacaran, jangan heran. Karena kalian sudah disatukan oleh Tuhan. Bukan lagi dua, tetapi satu kalian. Oleh karena itu ada perasaan yang kalian alami dalam kehidupan bersama ini. Dan nanti kalau sudah memiliki anak, maka kalian akan bertanggung jawab sebagai generasi seperti orang tua kalian untuk memelihara, membesarkan anak-anak kalian itu. Dan orang tua akan memiliki cucu. Itulah perjalanan kehidupan kita yang harus kalian jalani. Kemudian pesan saya yang terakhir, bahwa kita ini hidup bukan oleh karena roti saja, tetapi kita hidup juga oleh firman Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Manusia ini bukan hidup hanya oleh roti, tapi dari firman Allah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu jangan lupa membaca firman Tuhan, dan juga makanan jasmani, nasi, sayur, daging, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan jangan kita abaikan. Karena itu jangan kita lemah rohani kita. Kalau kita lemah rohani kita, maka kita akan mudah jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, melalui firman-Nya kita baca, maka kita akan menjadi kuat. Inilah yang harus kalian jalani, dan saya percaya kalian akan capai keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh keluarga dan juga yang disampaikan bersama dengan petugas, Ketua dan Diakon yang bertugas pada hari ini. Saya persilakan untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki penetapan nikah. Kita berhimpun di sini untuk menyaksikan kedua saudara ini untuk meminta peneguhan dan pemberkatan nikah mereka menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tiliklah kami yang berhimpun di sini dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati peneguhan nikah ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara mempelai berdua, saudara datang ke gereja ini supaya nikah saudara diteguhkan di hadapan Allah dan menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu hendaklah saudara mendengar firman Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan pria dan wanita. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya sebagai istrinya. Yesus sendiri seperti yang tertulis dalam perjanjian baru telah menghadiri pesta kawin di Kana. Dengan itu ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan pertolongan. Maka ikatan nikah itu kuat sekali seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 3-9. Maka datanglah orang-orang perisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Arti nikah. Pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai pengantin perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan pernikahan, Allah mengamanatkan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab, yaitu untuk membentuk suatu keluarga Kristen yang hidup atas dasar firman Allah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Kemudian nasihat. Apabila di dalam pernikahan saudara menemui berbagai masalah di dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa ini, maka sebagai orang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus yang adalah Tuhan yang hidup bagi saudara. Karena itu saudara harus saling memperlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan hubungan antara Kristus dengan gereja, suami istri harus saling mengasihi, saling membahagiakan, saling memuji, dan saling melayani secara lahir batin. Suami istri juga saling menolong, saling terbuka, saling menasehati, dan saling mendoakan agar mereka bisa setia dan tidak jatuh dalam pencobaan.
Tugas rumah tangga dibagi dengan adil, perselisihan diselesaikan dalam kasih Kristus, tanpa kekerasan fisik dan tanpa kata-kata kasar atau kotor. Jika Tuhan mengaruniakan anak, anak itu harus dididik dengan penuh kasih, agar mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih antara orang tua terhadap anak adalah teladan dan wujud kasih Tuhan yang pertama-tama bisa dirasakan oleh mereka. Hanya dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan pernikahan dapat tetap teguh di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Saudara mempelai berdua, saudara sudah mendengar nasihat tadi, maka saya persilakan kepada saudara berdua berdoa dalam hati saudara. Untuk meneguhkan perjanjian saudara bahwa saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berdiri dan berjabat tangan. Silakan berdiri, agak maju sini. Maju. Ya, silakan berjabat tangan. Berjabat tangan. Saya akan bertanya kepada mempelai laki-laki. Saudara Rino Kaharap, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Sinia Kasmara menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Silakan saudara jawab. Saya harap mengambil engkau, Sinia Kasmara, menjadi istriku. Dan saya berjanji untuk mengasihi dan melayanimu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya bertanya kepada mempelai perempuan, Saudari Sinia Kasmara, adakah saudari mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudari mengambil Rino Kaharap menjadi suamimu dengan tulus ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Silakan saudara jawab. Saya, Sinia Kasmara, mengambil engkau, Rino Kaharap, sebagai suamiku. Saya berjanji untuk mengasihi dan melayanimu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Perjanjian yang telah saudara ikrarkan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikahmu dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan kalian berhadapan. Selanjutnya, Saudara Rino Kaharap dan Saudari Sinia Kasmara, hari ini saudara berdua telah resmi di hadapan Tuhan hidup sebagai suami istri, dan tidak ada lagi tirai pemisah di antara Anda berdua. Sebab saudara berdua sudah menjadi saudara sedaging. Sekarang kami persilakan mempelai laki-laki membuka cadar mempelai perempuan serta memberi ciuman tanda kasihnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemasangan cincin.
Ya Tuhan, sumber kasih kesetiaan yang sempurna, perkenankan kedua mempelai menggunakan cincin perkawinan mereka supaya menjadi lambang ikatan cinta dan kesetiaan bagi suami istri ini. Semoga seperti bentuk cincin yang tidak ada ujungnya ini, demikian juga cinta kasih dan kesetiaan mereka tidak berkesudahan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum memasang cincin, saya praktekkan kepada mereka berdua dengan tangan kita ini ada 10 jari kita, dan kita memasang cincin selalu di tangan jari manis kita. Karena itu silakan dibentuk begini. Bapak Ibu silakan juga bisa mengikuti ini. Ini adalah merupakan kenapa kita masang cincin di jari manis kita. Ini kita bisa buka ini. Ini induk jari kita. Ya, gitu ya. Ya. Coba buka ini. Inilah kalian berdua, kalian akan bisa, orang tua kalian bisa, firman Tuhan mengatakan berpisah, meninggalkan ayah dan ibu dan membentuk rumah tangga yang baru. Artinya bisa meninggalkan orang tua. Kemudian yang ini adalah simbolnya adalah bisa meninggalkan kakak-kakaknya, kalau ada kakak-kakaknya, tidak lagi serumah, tidak bersatu dengan kakak-kakaknya, karena membentuk rumah tangga yang baru. Kemudian yang ini dengan adik-adik, kalian akan berpisah dengan adik-adik, tidak serumah kadang-kadang, bisa. Tapi yang tempat cincin itulah kalian berdua itu ya. Bisa pisah? Tidak bisa pisah ya, coba. Bisa pisah, tidak bisa pisah ya. Ya, itulah kalian berdua, karena itu kalian masang cincin, setiap cincin di jari manis. Silakan kepada Rino Keharap untuk masang cincin di jari manis istrinya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Selanjutnya silakan mempelai perempuan masang cincin di jari manis mempelai laki-laki. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Selanjutnya silakan saudara berlutut di sini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan perintah-perintahnya, terang itu akan bersinar dalam kegelapan. Bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang, dari kelimpahan Tuhan saudara akan menerima karunia tambah karunia. Amin. Selanjutnya silakan mempelai laki-laki menempatkan istrinya di sebelah kanannya. Kamu bisa geser dari belakang. Dari belakang Rino, ambil kursi. Ya. Saudara Rino Keharap, kami yang hadir dan Tuhan, mulai hari ini saudara sebagai kepala rumah tangga yang baru ini.
Karena itu saudara menempatkan istrimu di sebelah kananmu. Tuhan berfirman, dengan tangan kanan yang teracung aku akan menjaga memelihara umatku. Mungkin tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan sekaligus saudara sebagai imam bagi keluarga saudara. Silakan saudara duduk kembali. Baik, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur oleh karena kedua saudara ini telah Tuhan terima dan Tuhan berkati. Dan mulai hari ini mereka dipersatukan menurut firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa di luar Tuhan mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberi segala karunia-Mu teristimewa Roh-Mu agar memimpin rumah tangga mereka pada jalan yang benar. Tolonglah agar dalam iman mereka dapat menepati perjanjian mereka yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, mungkin juga mampukanlah mereka mengatasi berbagai tantangan hidup yang harus mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Mungkin juga kami menyerahkan kedua orang tua mereka masing-masing, baik mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Mulai hari ini mereka dipersatukan oleh pernikahan anak-anak mereka ini. Karena itu Tuhan Kau berkati mereka semua. Dan juga Tuhan berkati pesta yang mereka laksanakan pada hari ini. Cara resepsi yang akan digelar pada hari ini mulai jam 1. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap orang yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Serahkan seluruh kami umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Biarlah kami juga boleh mendukung mereka dalam doa kami dan kami boleh mengambil bagian rasa syukur dan sukacita mereka pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa dan permohonan ini dan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bersama kepada murid-murid-Mu yang kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur kita pada saat ini. Pengantar bagi kita, persembahan yang kita serahkan adalah persembahan yang dengan rasa syukur dan sukacita kita serahkan tanpa ada rasa paksaan, dan itulah yang akan diterima oleh Tuhan, dan kita yang menyerahkannya kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Baik, sebelum kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini bersama dengan kedua mempelai, mulai hari ini Tuhan, hari ini mereka akan mempersembahkan persembahan sulung mereka sebagai keluarga baru. Dan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang akan menyerahkan persembahan, biar persembahan yang kami akan serahkan diberkati oleh Tuhan, dan kami yang menyerahkan akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 289 bait 1 sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Dengan kasih
Selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan Alkitab, satu buah Alkitab dan kartu tanda nikah kepada untuk mempelai berdua. Kepada yang bertugas silakan. Dan mempelai bisa berdiri, nanti diterima bersama-sama. Atas nama Majelis Jemaat GKI Raja Wali dan seluruh jemaat yang hadir, kami mengucapkan selamat atas peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Nino Kaharap SE dengan Saudari Cinia Kasmara Eskep Nerds. Sebagai tanda dukungan kami, atas nama Majelis Jemaat GKI Raja Wali, kami menyerahkan Alkitab yang adalah firman Allah menjadi dasar kehidupan orang Kristen dan menjadi dasar kehidupan rumah tangga saudara berdua. Bacalah dan belajarlah dari firman Allah ini, agar kehidupan rumah tangga saudara berdua bertambah, berakar dan berbuah di dalam Tuhan, dan daripadanya saudara berdua akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Majelis Jemaat GKI Raja Wali juga memberikan kartu nikah sebagai tanda bukti bahwa saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya menurut aturan Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sejak saat ini, saudara berdua resmi menjadi suami istri. Apabila dalam pelayanan kami pada ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan rumah tangga saudara berdua dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita boleh berkumpul, berhimpun di sini dalam rangka memuji dan memuliakan. Teristimewa sekali dalam rangka pemberkatan sekaligus peneguhan nikah anak kami terkasih, anak-anak Rino dan Cinia. Selamat berbahagia. Yang kami hormati Bapak Pendeta Sardias Ayak. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang pada hari ini berkenan memberikan berkat dan karunia kepada kita semuanya, teristimewa pemberkatan dan peneguhan anak-anak kekasih. Yang kami hormati juga para pendeta diakon yang bertugas pada hari ini, membantu pelayanan kebaktian, dan juga pemain organ dan song leader, dan seluruh undangan yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan kepada kita semuanya, yang pertama adalah pengumuman sekaligus undangan, yang mana setelah kita selesai acara ini nanti, tepatnya pukul 12, kita akan melaksanakan kembali kebaktian ucapan syukur, dan dilanjutkan dengan resepsi. Mengingat kita masih masa prokes
Artinya masa pandemi 19 belum berakhir, ya. Kami mohon kepada kita semuanya, ya, para hadirin, untuk mentaati, ya, protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya. Dan dalam undangan yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kelihatannya undangannya itu bergelombang. Gelombang 1 mulai jam 1 sampai jam 2, gelombang kedua mulai jam 2 sampai jam 3, dan gelombang ketiga jam 3 sampai jam 4. Itu yang dapat kami sampaikan, dan sedikit kami menyampaikan kepada anak-anak kekasih, ya, Rino dan Sinia, yang hari ini yang memulai rumah tangga baru. Yang namanya kita membangun rumah tangga itu tentu mulai dari nol, ya. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu pesan saja, ya, dengan tema awal hikmat itu takut akan Tuhan. Ya, awal hikmat itu atau awal berhikmat itu takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat memiliki kecerdasan, memiliki kebijakan, ya. Itu namanya orang berhikmat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh gelombang, badai, godaan dan sebagainya, ya. Tetapi ia mampu membaca segala keadaan, kemungkinan. Itu orang berhikmat. Takut di sini memiliki dua makna, secara positif dan secara negatif. Secara negatif, takut akan Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan, ya. Itu kita hindari. Yang saya inginkan di sini, takut akan Tuhan artinya kita datang beribadah, berbakti, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadilah Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini menjadi nahkoda rumah tangga kalian berdua. Saya yakin dan percaya apabila kalian berdua ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, menjadi nahkoda kalian, saya yakin kebahagiaan, kesejahteraan itu akan terwujud dalam rumah tangga kalian. Kita lihat dalam sejarah Alkitabiah, orang-orang yang takut akan Tuhan, kerajaannya akan jaya, kerajaannya akan damai. Misalnya Raja besar Daud, Raja Salomo. Raja Salomo dikenal dengan hikmatnya. Ya, ia menyerahkan sepenuhnya segala perkara-perkara dalam masa ia menjalani pemerintahannya, kerajaannya. Ia dikenal dengan raja yang paling kaya, ya, dan paling banyak juga istri-istrinya. Tetapi saya tidak mengajarkan itu, ya. Ya. Yang jelas dia mengandalkan kehidupannya hanya di dalam Tuhan. Itu yang ingin saya tekankan kepada anak-anak berdua. Kemudian yang kedua, dikala nanti saudara merasa sudah dewasa dalam iman, mantap dalam kepercayaannya, saudara dalam dalam iman, suatu saat misalnya gereja menunjuk, memilih, mempercayakan kalian berdua menjadi penetua diakon. Harapan saya, pesan saya, jangan sekali-kali menolak, ya. Karena yang dipilih itu, yang memilih kita itu, ya, secara kasat mata adalah manusia. Tetapi melalui manusia itu, Tuhan hendak menyatakan berkat-Nya kepada kita semuanya. Ya, kita belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika yang menerima perintah dari Tuhan, ya, ia tidak menuruti. Ya, ia melangkah keluar. Apa yang terjadi? Ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Secara ukuran manusia yang terkurung dalam perut ikan sekira tidak akan selamat, kan? Tetapi karena kehendak Tuhan, ia dimuntahkan dan ia pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan Niniwe. Ya, jadi sekali-kali kalau ada permintaan dari gereja, ya, saya harap kepada anak-anak berdua untuk menyambut itu dengan sukacita.
Karena dengan itulah Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada kita semuanya. Ya, teristimewa kepada anak-anak berdua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengundang kita semua yang hadir di sini, baik yang sudah menerima undangan maupun yang belum, secara resmi atas nama kedua mempelai, kami mengundang kita semuanya hari ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tepat setelah dari sini kita kembali ke gedung Aula Hotel Hawaii untuk melaksanakan kebaktian ucapan syukur, ya, dan dilanjutkan dengan resepsi. Kami mengundang kita semuanya, ya, baik Bapak Pendeta, ya, yang ada bertugas di gereja ASI ini, ya, ada 5 orang pendeta, ya, kemudian penetua diakon yang hadir, baik yang belum menerima undangan maupun yang belum. Pada saat ini undangan ini secara resmi kami nyampaikan kepada kita semuanya, dan selama mungkin selama kegiatan pesta ini ada mungkin kata-kata, tutur kata, sikap kami yang tidak berkenan, ya, baik dari mempelai berdua maupun kami sebagai keluarga, ya, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tiada kebahagiaan bagi kami, ya, selain kita datang semuanya nanti, ya, ke aula untuk bersama-sama menyampaikan ucapan syukur sekaligus resepsi dalam rangka memberikan doa restu kepada anak-anak kedua kekasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami menyampaikan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kedua mempelai dan jemaat berdiri, kita menyanyi dari Kidung Pujian Terima Kasih Tuhan, satu berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selanjutnya untuk sesi foto mungkin diatur oleh WO atau keluarga, tapi yang berfoto pertama adalah kami yang bertugas pada hari ini dengan kedua mempelai.